أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما تحب وترضى وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali lagi berjumpa dalam kajian tafsir dari kitab At-Tafsirul Munir karangan Sayyid Syekh Al-Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi shalihin fid dharain Allahumma amin. Dan kali ini kita masih dalam suratul Baqarah dan ayat ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahrifu ahbaril yahudi wa iftira'atuhum. قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Sebelum kita membahas tentang penafsiran beberapa ayat yang telah dibacakan tadi, maka kita akan terlebih dahulu menerjemahkan satu demi satu ayat yang telah dibaca secara umum, ya, terjemahan bebas. Terjemahan ayat 79, maka celakalah atau maka kecelakaan yang besar yang menimpa orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Yang dimaksud Alkitab di sini ada At-Taurah. Maksudnya mereka mentahrif atau menyelewengkan, merubah ya isi kandungan dari At-Taurah. Lalu dikatakannya, lalu mereka berkata ini dari Allah. Maksudnya kebohongan yang mereka lakukan itu mereka nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan tersebut. Jadi beberapa ayat ini menjelaskan tentang penyelewengan atau perubahan yang terjadi pada kitab Taurat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang mana setelah mereka merubah dan menambah ataupun mengurangi isi kandungan Taurat, mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat umum dengan tujuan untuk mendapatkan kemewahan dunia, demikian juga apa yang menjadi kepentingan mereka dalam hidup. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan, berfirman, maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka tulis atau akibat dari apa yang tertulis melalui tangan-tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Kata al-wail dalam bahasa Arab
mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama adalah al-halaku wal azabus syadid. Ya, kehancuran dan azab yang sangat pedih. Yang kedua, kata al-wail, kata separuh atau sebagian ulama, al-wail itu merupakan salah satu tempat yang ada di dalam neraka. Jadi para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan pengertian atau makna al-wail. Adapun ayat ke-80, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Setelah mereka melakukan pembohongan, penipuan, dan menisbahkan sesuatu kepada Allah yang bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendapatkan kepentingan duniawi, mendapatkan harta benda dan kedudukan, serta mendapatkan pengaruh di kalangan mereka. Setelah itu lagi-lagi mereka menyampaikan suatu kebohongan yang besar. Mereka mengatakan, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Walaupun kenyataannya mereka kekal di dalam neraka. Itulah kebohongan mereka. Dan itu merupakan kebiasaan mereka dalam sehari-hari atau dalam hari-hari kehidupan mereka. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, sudahkah kamu menerima janji dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui? Maksudnya, baginda Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada mereka tentang kebenaran apa yang mereka akui, apa yang mereka katakan kepada kaum mereka. Coba, kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, coba minta bukti dari mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan bahwa mereka akan masuk neraka hanya beberapa hari saja. Ada di antara mereka yang mengatakan mereka masuk neraka hanya 7 hari saja. Itu anggapan mereka, walaupun kenyataannya mereka akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyanggah atau membantah ungkapan dan pengakuan mereka. Bahkan bukan demikian benarnya. Barang siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Maksudnya ayat ini membantah ungkapan mereka atau pengakuan mereka yang mengatakan bahwa mereka memang masuk neraka, akan tetapi hanya beberapa hari saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, mereka tetap masuk neraka bukan hanya beberapa hari saja, akan tetapi mereka kekal di dalamnya. Adapun ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal soleh, maka ia akan menjadi penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Okay. Selanjutnya, insya Allah kita akan masuk pada pembahasan tafsir. Sebelum kita membahas tafsir ringkas tentang beberapa ayat yang telah kita baca dan terjemahkan tadi, maka terlebih dahulu kita akan membaca sababun nuzul, kronologi atau sebab turunnya beberapa ayat ini. Qala al-Imam Sayyidi Al-Syekh Al-Ustaz Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihina fid darain. Allahumma amin. Bagi para sahabat yang ingin menyimak dan mengikuti bacaan kitab Arabnya, silahkan boleh buka kitab At-Tafsirul Munir, ya, halaman atau muka surat 222, juzuk yang pertama atau jilid yang pertama. Sababun nuzul, nazalatil ayah at-tasi'u والثمانون في أهل الكتاب كما قال ابن عباس أو في أحبار اليهود كما قال العباس الذين غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبدلوا نعته وكان صفته في التوراة أكحل أعين ربعة جعد الشعر حسن الوجه فمححوه حسدا وبغيا وقالوا نجده طويلا أزرق سبط الشعر. Ya. Kita terjemahkan dulu sedikit-sedikit. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ke
79. Ayat ke-79 ditujukan kepada ahli kitab, diturunkan dan ditaujihkan, ditujukan kepada ahli kitab, seperti yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala yang dikenal sebagai turjumanul Quran. Kita mengetahui bahwa Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala adalah merupakan seorang sahabat yang paling ahli dalam penafsiran Al-Quran. Dan itu merupakan berkah dari doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Seraya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada beliau, mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia kefahaman tentang agama dan ajarkanlah dia tentang penafsiran Al-Quran. Nah, di sini Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala menjelaskan tentang sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ini, dan beliau mengatakan bahwa ayat ke-79 ini adalah ayat yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi ataupun kepada para pendeta dan juga pemimpin-pemimpin mereka. Adapun menurut Al-Abbas, beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala, merekalah yang mentahrif atau menukar, mengganti isi kandungan Al-Quran, ya. Dan juga di antara mereka yang mereka ganti dan selewengkan adalah tentang penjelasan sifat-sifat baginda Rasulullah SAW dan juga budi pekerti serta kepribadian agung beliau yang ada dalam Taurat. Seperti yang disebutkan dalam kitab At-Taurat bahwa baginda Rasulullah SAW, ya, mereka katakan hitam, pelupuk, ya, dikatakan dalam dikatakan dalam kitab Taurat berkaitan dengan kemuliaan dan keindahan yang ada pada diri baginda Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa baginda Rasulullah SAW mempunyai pelupuk mata yang sangat hitam. Ya, diistilahkan kalau dalam bahasa Arabnya itu akhal. Ya, akhal itu maksudnya ini, pelupuk mata pinggirnya ini sangat hitam. Dalam Taurat aslinya seperti itu. Ya, mata baginda Rasulullah SAW sangat hitam. Dan kebanyakan keturunan baginda Rasulullah SAW, baik daripada keturunan melalui jalur Sayyidina Al-Hasan, demikian juga Sayyidina Al-Husain, banyak kita melihat bahwa ahli bait atau ahli bait baginda Rasulullah SAW juga bukan hanya mewarisi akhlak dan budi pekerti baginda Rasulullah SAW, tetapi mereka juga mewarisi kesempurnaan dan keindahan wajah baginda Rasulullah SAW, sehingga di antara mereka ada yang mempunyai, ya, pelupuk mata ya istilahnya di sini. Ini akhal yang sangat hitam. Tapi bukan hitam karena menggunakan lupa saya, celak mata lah kalau dalam bahasa Indonesia, celak mata. Akan tetapi memang hitamnya pelupuk mata beliau itu memang dari sananya seperti itu, dari sononya lah seperti itu. Memang seperti itu, ya, semula jadi, ya, secara alami kalau dalam bahasa Melayu semula jadi. Dan juga disebutkan bahwa baginda Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Ya, ukuran orang Arab yang sedang itu kira-kira, ya, tinggi 190 lah sampai 200 cm. Itu standar umum orang Arab. Ya, standar umumnya seperti itu. Baginda Rasulullah SAW tidak terlalu tinggi, tidak melebihi itu, dan, ya, tidak lebih rendah atau pendek dari itu. Jadi memang sempurna. Bagi seorang yang pernah melihat baginda Rasulullah SAW, sekeras dan sebesar apapun usaha mereka untuk mencari-cari kekurangan dan aib yang ada pada baginda Rasulullah SAW, baik pada rupa beliau, demikian juga pada fisik beliau, dan juga pada akhlak dan budi pekerti beliau, maka mereka tidak akan pernah mampu menemukannya. Karena memang baginda Rasulullah SAW telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dengan rupa yang paling sempurna, demikian juga akhlak yang paling mulia dan agung. Sallallahu alaika sayyidi ya Rasulullah. Kalau kita kan terkadang ada yang kelihatannya cantik, rupanya cantik, rupanya ganteng, tapi fisiknya mungkin ada yang kurang. Ya, seperti yang kita lihat kan, terkadang rupanya cantik tapi orangnya pendek misalnya. Ya. Atau misalnya orangnya cantik tapi lumpuh misalnya. Ya. Ada seorang yang mungkin tubuhnya kuat, kelihatannya ya tingginya normal tapi mungkin hidungnya pesek misalnya kan. Atau mungkin bukan hidungnya yang pesek, mungkin rambutnya yang geriting kayak ya Indomie misalnya. Jadi tidak ada kesempurnaan yang ideal ya, atau misali kalau dalam bahasa Melayu, kecuali kesempurnaan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga apabila kita lihat dari belakang, Masya Allah seimbang. Lihat dari samping, demikian juga lihat dari atas, dari depan, Masya Allah sempurna sekali. Nanti para sahabat bisa baca dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala. Di situ disebutkan tentang kesempurnaan rupa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fisik dan juga kesempurnaan budi dan akhlak beliau. Sallallahu wasallam alaika sayyidi ya Rasulullah. Dan beliau adalah manusia yang paling ganteng, paling handsome lah kalau dalam bahasa Melayu. Oke, kita menyadari bahwa Nabi Yusuf merupakan salah seorang nabi yang sangat cantik, yang sangat ganteng lah, sangat handsome, sehingga disebutkan dalam Al-Quran surah Yusuf, para wanita yang memandang beliau saking terfana dan terkesimanya mereka, sampai-sampai mereka tidak sadar dan hilang seakan-akan hilang akal. Ya, memotong-motong jari jemari mereka tanpa mereka sadari, dan mereka tanpa merasakan sedikit pun kesakitan. Disebutkan dalam surah Yusuf kan, faramma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ketika wanita-wanita itu, yang dimaksud wanita-wanita dalam ayat ini adalah istri Perdana Menteri, demikian juga istri-istri para pejabat ya, pada saat itu melihat kesempurnaan rupa yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam, tanpa sadar mereka memotong jari jemari mereka seperti memotong ya bawang lah istilah kita kan, tanpa mereka rasakan sakit, dan mereka mengatakan ya wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Tidak mungkin ini ya adalah manusia, akan tetapi ini adalah rupa malaikat. Ya, rupa malaikat. Kalau istilah kita ya, kecantikannya kalau perempuan itu kayak bidadari lah. Apa ya, lawanan dari bidadari, bidadara ke apakah untuk lelaki. Seperti itulah kesempurnaan rupa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ada suatu pertanyaan, siapa yang lebih ganteng, lebih handsome? Apakah Nabi Yusuf ataukah baginda Rasulullah SAW? Hal ini pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Sittina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha wa anil jami'. Lalu beliau mengatakan, kalau seandainya wanita-wanita yang memotong jari jemari mereka ketika melihat ketampanan dan kesempurnaan Nabi Yusuf, melihat kesempurnaan dan ketampanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa hijab, maka mereka bukan hanya memotong jari jemari mereka, akan tetapi mereka juga akan membelah dada mereka dan mengeluarkan jantung hati mereka. Ya. Itulah kesempurnaan ketampanan baginda Rasulullah SAW yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, dan hanya diperlihatkan kepada orang-orang tertentu saja dengan tujuan agar tidak menjadi fitnah. Sehingga baginda Rasulullah SAW
mampu dan bisa menyampaikan risalah yang menjadi tugas beliau kepada siapapun yang ada di hadapan beliau. Kalau seandainya ketampanan dan kesempurnaan rupa baginda Rasulullah SAW yang lebih sempurna dibandingkan Nabi Yusuf, maka bisa kita bayangkan berapa ribu orang atau bahkan berapa ratus ribu orang yang akan menjadi mangsa atau akan menjadi korban dari bunuh diri karena melihat kesempurnaan rupa baginda Rasulullah SAW, dan mereka tidak tahan, tidak mampu untuk melihat kesempurnaan itu. Oleh sebab itu, ada di kalangan para aulia yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam mimpi, ya, tanpa adanya hijab, ya, yang menyelubungi wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, ketika mereka bangun dari mimpi, bangun dari tidur dan melihat siapapun di antara manusia yang cantik, yang paling cantik, demikian juga yang paling ganteng, yang paling tampan, maka kelihatan rupa mereka itu antara langit dan bumi dibandingkan dengan kesempurnaan wajah atau rupa kesempurnaan ketampanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hilang seluruh keindahan yang ada di bumi ini, sehingga mereka melihat apapun keindahan yang ada di bumi ini seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tidak punya arti. Itu apabila kita bandingkan dengan ketampanan baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi ketampanan itu diselubungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hijab yang bernama hijab haibah, cahaya. Sehingga tidak seorang pun sahabat yang mampu memandang wajah baginda Rasulullah SAW dalam waktu, ya, yang lama. Hanya beberapa detik aja lah, melihat begini terus. Mereka tidak mampu. Apabila mereka memaksa diri untuk memandang wajah baginda Rasulullah SAW, maka bisa menyebabkan mata mereka buta. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menutup ketampanan itu dengan hijab haibah. Hijab haibah istilahnya kata para ulama, tujuannya, ya, agar tidak menjadi fitnah dan tidak menjadi sebab banyaknya korban-korban yang bunuh diri akibat tidak mampu dan tidak sanggup melihat kesempurnaan itu. Sallallahu wasallam alaika sayyidi ya Rasulullah. Demikian juga baginda Rasulullah SAW disebutkan dalam kitab Taurat bahwa beliau adalah manusia yang mempunyai perawakan yang sederhana, tidak terlalu besar dan tidak gemuk dan tidak kurus, dan mempunyai dada yang bidang. Istilah kita mungkin kalau sekarang itu ya mungkin ya six pack lah, apalah namanya itu yang ada. Tapi tidak nampak seperti itu, maksudnya badan beliau itu, ya, tidak berotot sekali, akan tetapi kekar, ya. Kekar tetapi tidak berotot seperti binaraga yang tidak, ya. Pokoknya sempurnalah seperti itu. Tidak bisa kita gambarkan dengan bahasa apapun, karena bahasa ini sangat terbatas untuk menggambarkan dan menceritakan tentang kesempurnaan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW, baik itu kesempurnaan rupa beliau, fisik atau fisikal beliau, demikian juga kesempurnaan akhlak. Bahkan para ulama telah mencoba untuk mengurai hadis-hadis yang menjelaskan tentang kesempurnaan tersebut, akan tetapi mereka tidak mampu untuk menyelesaikannya. Lagi-lagi diteruskan oleh para ulama yang datang setelah itu, dan mereka juga tidak akan pernah mampu untuk menyelesaikan penulisan tentang kesempurnaan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Semakin terungkap atau semakin terlihat kesempurnaan itu, maka akan semakin terasa indah dan butuh penjabaran baru, penguraian baru, dan pada akhirnya bahasa tidak cukup mampu untuk dijadikan sebagai penterjemah dari keindahan dan kesempurnaan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam alaika sayyidi ya Rasulullah.
Demikian juga disebutkan dalam Taurat bahwa baginda Rasulullah SAW mempunyai rambut yang ikal, berombak lah istilah kita, kayak ombak. Tidak terlalu lurus seperti orang Cina, demikian juga tidak geriting atau kribo seperti orang Afrika. Ya, kalau dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu kribo. Ya, macam Maggi lah kalau dalam bahasa Melayu. Kalau istilah kita Indomie. Ya, seperti itu. Tidak seperti itu. Rambut baginda Rasulullah SAW itu ya seperti ombak lah, ikal. Mungkin kayak kira-kira lah, tidak sepenuhnya benar juga. Kira-kira kayak rambutnya orang Asia Tenggara lah, seperti itu, berombak-ombak, tidak lurus jatuh kayak hujan, kayak orang Cina ya, atau orang Jepang. Demikian juga tidak geriting, kribo, seperti orang-orang Afrika ataupun orang Sudan. Jadi ya sempurna. Tapi nggak tahu sekarang ya, ada bahkan bukan hanya laki-laki saja, bahkan bukan hanya perempuan saja, akan tapi laki-laki juga kalau rambutnya agak berombak-ombak itu sengaja rebonding ya namanya, yang terkadang disetrika, diluruskan dengan tujuan untuk menampilkan gaya rambut baru yang katanya sih lebih menarik, lebih sempurna, walaupun sebenarnya ukuran kesempurnaan itu adalah apa yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Contoh sekarang, ada orang yang beranggapan bahwa mata yang terindah adalah mata yang biru. Itu salah. Karena kalau seandainya mata biru itu adalah mata yang terindah, maka pasti mata baginda Rasulullah SAW biru. Ya kan? Tetapi kenyataannya mata baginda Rasulullah SAW ya seperti mata kita. Yang hitam ya hitam sekali, yang putih ya putih sekali. Ya. Jadi kita tidak perlulah mengikuti gaya-gaya barat yang beranggapan bahwa mata yang terindah adalah mata biru. Kita contoh Nabi kita, kecintaan kita, junjungan kita, baginda Rasulullah SAW dengan mata yang hitam serta putih. Alhamdulillah, berarti mata kita sama dengan mata ya seolah-olah jenis serupa lah, agak sama lah ya dengan mata baginda Rasulullah SAW. Dan kalau menurut informasi dari guru kami, orang yang mempunyai mata biru itu biasanya licik. Ya, itu gambaran kelicikan. Coba para sahabat lihat mata orang-orang Yahudi kan, kebanyakan biru-biru. Biru atau hijau? Biru ya? Ya, biru. Ya, mata mereka biru. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh guru kami tadi, bahwa mata yang biru itu adalah mata yang melambangkan kelicikan dalam jiwa. Makanya baginda Rasulullah SAW tidak dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mata biru. Akan tetapi mata beliau ya sangat hitam, bola matanya, dan di pinggirnya itu sangat putih. Demikian juga disebutkan dalam Taurat bahwa wajah baginda Rasulullah SAW itu penuh dengan cahaya. Siapapun yang melihatnya, Allah pasti terfana, ya, terkesima. Subhanallah. Mungkin ada di antara para sahabat yang pernah melihat wajah baginda Rasulullah SAW dalam mimpi. Subhanallah, luar biasa. Lalu mereka mengubahnya. Ya. Isi Taurat itu dirubah, ya, kebalikan dari apa yang disebutkan sebelum ini. Ya. Mereka mengatakan bahwa tubuh baginda Rasulullah SAW itu tinggi sekali. Walaupun dalam Taurat yang asli disebutkan bahwa baginda Rasulullah SAW mempunyai perawakan yang sederhana, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Seperti yang saya sebutkan tadi, kira-kira ukuran normalnya orang Arab itu ya kira-kira 200 cm lah. 90 sampai 200 cm. Ya, 2 meter. Itu ukuran normal orang Arab. Adapun kita ya orang yang mempunyai postur tubuh yang tinggi seperti itu yang dianggap berlebihan, walaupun sebenarnya untuk ukuran orang Arab ya itu adalah standar mereka. Adapun yang berlebihan di kalangan orang Arab, saya kan tinggi ya, tinggi dan kurus. Di Mesir waktu saya masih kuliah di sana, belajar di sana, saya pernah sholat dengan seorang anak laki-laki yang berumuran 16 tahun.
umurnya baru 16 tahun. Ya, saya kaget. Ternyata tingginya itu kira-kira 1,5 jengkal dari kepala saya. Coba kalian bayangkan, coba para sahabat bayangkan, saya tinggi. Ya, ukuran saya 1,90 kalau nggak salah. 1,90. Dan anak itu kira-kira masih berumur 14 sampai 16 tahun. Masya Allah, saya kaget lihat, terkejut. Ya, tingginya melebihi saya, ya, kira-kira 1 jengkal lebih lah seperti itu. Lalu tubuhnya besar. Dan itu dianggap biasa oleh orang Arab. Kalau kita ada yang seperti itu, wah, itu sudah ya, melebihi ukuran normal lah. Seperti itu ya. Demikian juga disebutkan ya, di dalam Taurat yang mereka telah selewengkan, bahwa mata baginda Rasulullah SAW itu kebiru-biruan dan pucat. Nah itu coba kurang ajarnya mereka merubah-rubah ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab Taurat yang asli. Lalu mereka juga mengatakan bahwa rambut baginda Rasulullah SAW itu lurus, ya, kayak hujan yang jatuh lah. Ya, itulah. Ya, kita tahu orang Yahudi seperti itu. Oke. Selanjutnya, wa nazalatil ayatu as-samanun kama qala Ibnu Abbas qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa yahudu taqul innama muddatud dunya 7,000 sanah wa innama yu'adzabu an-nasu fin nari likulli alfi sanatin minal ayyamid dunya yawmun wahidun fin nari ya minal ayyamil akhirah wa innama hiya 7 ayyamin thumma yanqati'ul 'adzabu fa anzalallahu fi dhalika wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah ila qawlihi ta'ala ya khalidun wa rawa at-Tabari 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna al-yahuda qalu lan nadkhulan nara ya illa tihlatal qasam al-ayyamu allati 'abadna fiha al-'ijla 40 laila fa idzan qadat inqata'a anna al-'adzabu fa nazalatil ayah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sababun nuzul ayat ke-80. Ya. Ayat ke-80 ini ya, seperti yang telah dijelaskan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala diturunkan setelah baginda Rasulullah SAW atau ketika baginda Rasulullah SAW baru sampai di kota Madinah setelah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu pada saat itu orang-orang Yahudi yang ada di sekitaran kota Madinah berkata, ya, umur dunia hanya ya 7.000 tahun. Ya 7,000 sanah. Mereka beranggapan bahwa umur dunia ini secara keseluruhan hanya 7.000 tahun dan kita pun tidak tahu mereka mendapatkan informasi seperti itu dari siapa. Karena di dalam kitab Taurat mereka tidak pernah dijelaskan dan diriwayatkan bahwa umur dunia itu seperti apa yang mereka katakan, 7.000 tahun. Dan kata mereka, manusia diazab di dalam neraka setiap 1.000 tahun. Waktu masa dunia sama dengan 1 hari, ya, menurut perhitungan ya, hari di neraka nanti, ya, pada hari akhirat nanti maksudnya. Jadi mereka mengatakan bahwa 1.000 tahun itu, 1.000 tahun di dunia ini sama dengan 1 hari di akhirat nanti. Mereka beranggapan seperti 1 hari di neraka nanti. Oleh karena itu tempo azab atau masa mereka diazab hanya selama 7 hari saja. Karena mereka beranggapan bahwa dunia ini berumur 7.000 tahun, berarti paling lama orang yang berada dalam neraka itu ya kira-kira 7 hari. Karena kata mereka 1 hari di neraka sebanding dengan 1.000 hari di dunia ini. Sesudah itu kata mereka siksaan akan terputus dan berhenti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantahan kepada mereka dengan mengatakan mereka berkata kami tidak akan
ya dikenakan azab api neraka kecuali beberapa hari. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat selanjutnya sebagai sanggahan dan bantahan terhadap mereka. Dan insya Allah nanti akan kita baca tafsirnya. Ini baru pembahasan tentang sababun nuzul. At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa anil jami' bahwa orang-orang Yahudi berkata, kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya dalam waktu seperti pelanggaran yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka, yaitu kira-kira 40 hari. Ya, ketika mereka menyembah sapi atau lembu. Ya, selama 40 hari. Itu katanya. Ya, berarti kalau di neraka 40 hari di dunia, kalau di neraka berarti ya tidak sampai 1 menit, kata mereka seperti itu. Karena mereka beranggapan bahwa 1000 hari di dunia ini sama dengan sehari di neraka. Berarti kalau 40 hari seperti yang mereka jelaskan, 40 hari mereka menyembah sapi sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti azab yang akan mereka ya rasakan di akhirat nanti ya kira-kira hanya ya beberapa, enggak sampai 1 detik lah ya perbandingannya. Dan apabila waktu itu telah berlalu, maka azab yang ditimpakan kepada mereka pun terputus. Itu menurut anggapan dan keyakinan mereka yang tanpa ya mempunyai dasar dan dalil. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-80 tadi. Oke. Selanjutnya kita akan mengulas dan membahas tentang penafsiran dari ayat 79 sampai 82 ini. Nah, silakan para sahabat membuka halaman 223 dari kitab aslinya. At-tafsir wal bayan al-halak wal azabu syadidu awil uqubatu al-azimatu liman harrafu at-taurata wa katabul ayatil al-muharrafata bi aydihim wa ghayyaru sifatan nabiy sallallahu alaihi wasallam allati kanat maktubatan indahum fit taurah wal azabu aidan lahum li akhdhi ar-rashwati wa fi'lihimul ma'asi wa nisbatihim al-iftira'ati ila Allah Ta'ala liya'khudhu bihadzal kadhib wal awil iftira' thamanan dunyawiyan haqiran min malin aw riyasatin aw jah. Fawailul lahum mimma kasabu li'annahu kanat lil yahudi jinayatun thalath. Ya, tagyiru sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iftira'u 'ala Allah wa akhdhu ar-rashwa fahaddadu 'ala kulli jinayatin bil waili wal halak. Ya. Kecelakaan atau wail adalah azab seksa atau siksa yang sangat pedih serta hukuman yang sangat dahsyat yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi yang telah menyelewengkan, telah mengganti dan menukar isi kandungan Taurat. Demikian juga memalsukan ayat-ayat yang ada dalam Taurat. Dan juga mengganti atau menukar, dalam istilah bahasa Melayu itu memindah, ya. Pemindaannya bukan pemindahan tetapi pemindaan, istilah bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu diistilahkan dengan pemindaan. Ya. Pemindaan kenyataan tentang sifat-sifat baginda Rasulullah SAW yang telah termaktub dan tertulis dalam kitab Taurat. Ya. Yang ada pada mereka. Dan azab serta siksa juga akan ditimpakan kepada mereka yang korupsi. Ya, istilah kita korupsi lah, rashwah. Ya, dalam bahasa Melayu pun korupsi itu mereka istilahkan dengan rashwah. Boleh rishwah, boleh rashwah. Sama saja. Demikian juga menghina dan melakukan pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menisbahkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam Taurat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kerjaan mereka. Ya. Dengan tujuan harapan mereka untuk berbohong dan berdusta itu untuk memperoleh dan mendapatkan kemewahan dunia atau habuan dunia yang begitu murah dan kotor ya istilahnya. Demikian juga untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh atau pangkat kebesaran. Maka mereka akan ditimpa azab dan
kecelakaan karena apa yang mereka lakukan itu. Kehancuran, kecelakaan yang disebabkan mereka yang mereka lakukan disebabkan karena 3 pelanggaran yang mereka telah lakukan. Yang pertama adalah telah mengubah pernyataan tentang sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW dalam Taurat dengan sifat-sifat yang buruk. Yang kedua, mereka mengada-ngadakan dan membuat pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga disebabkan karena mereka korupsi. Nah, ternyata budaya korupsi itu merupakan budaya warisan orang-orang Yahudi. Nah, oleh sebab itu orang yang gemar korupsi di tempat kerja mereka, ya berarti mereka adalah ya murid-muridnya orang-orang Yahudi lah. Oleh karena itu mereka mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dengan wail atau kecelakaan, kehancuran, demikian juga kebinasaan disebabkan tindak kriminal yang mereka telah lakukan. Yang pertama, merubah isi kandungan Taurat yang menjelaskan tentang sifat-sifat baginda Rasulullah SAW dan juga menyembunyikan tentang hukum rajam yang ada dalam Taurat. Yang kedua, disebabkan karena mereka menisbahkan suatu kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, disebabkan karena mereka korupsi atau mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, rashwah istilah kita. ومن مزاعم اليهود ادعاهم أن النار لا تمسهم إلا في أيام قليلة معدودة هي 40 يوما مدة عبادتهم العجل وأكثر اليهود على أن النار تمسهم 7 أيام فقط لأن عمر الدنيا في زعمهم 7,000 سنة فمن عذب في النار ولم يحظى بالنجاة يمكث في النار 7 أيام عن كل 1000 سنة يوم. الله أكبر. فرد الله عليهم هل أحد بذلك ربكم إليكم ووعدكم به وعدا حقا فلن يخلف الله وعده أم أنتم تقولون على الله شيئا لا علم لكم به أي أن مثل ذلك القول لا يصدر إلا عن عهد من الله أو افتراء وتقول عليه وبما أنه لم يحدث العهد من الله وهو الوحي والخبر الصادق فأنتم كاذبون في دعواكم مفترون حين تدعون أنكم أبناء الله وأحباؤه وقد أكدت السنة دعواهم في النجاة من النار بعد أيام قليلة. Selanjutnya kata beliau radhiyallahu taala di antara pendustaan dan kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yaitu mereka beranggapan atau mereka mendakwah, kalau dalam bahasa Melayu mendakwah, atau mengaku bahwa api neraka tidak akan menyentuh diri mereka kecuali beberapa lama saja, beberapa saat saja di akhirat nanti, yaitu kira-kira selama 40 hari, yaitu selama 40 hari, yaitu waktu atau masa yang sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan ketika mereka menyembah sapi sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang Yahudi mempercayai bahwa api neraka akan membakar mereka hanya selama 7 hari saja. Itu anggapan mereka. Kebanyakan mereka beranggapan seperti itu. Ini berdasarkan anggapan mereka bahwa umur dunia hanya sebatas 7.000 tahun. Jadi barang siapa yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka dan tidak mendapatkan keselamatan atau pembebasan dari neraka, maka ia akan tinggal di dalam neraka paling lama 7 hari menurut mereka. Hanya 7 hari saja. Berdasarkan perhitungan mereka, bahwa 1 hari di akhirat atau di neraka itu sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Itu menurut mereka. Allah Subhanahu wa taala menyangkal atau membantah
pengakuan mereka atau dakwaan mereka. Ya. Lalu apakah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian benar-benar telah membuat janji sedemikian? Ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bertanya kepada orang-orang Yahudi, apakah Allah Subhanahu wa taala telah berjanji demikian bahwa apabila kalian melakukan pelanggaran dan keburukan di dunia ini, kalian tidak masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja? Allah Subhanahu wa taala tidak memungkiri janjinya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengekalkan mereka dalam neraka. Ya. Ini merupakan anggapan-anggapan mereka tanpa dasar ilmu pengetahuan. Dengan perkataan lain, perkataan seperti ini hanya boleh diungkapkan ya oleh orang-orang yang memang telah mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mereka tidak mampu untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan mereka keselamatan dari neraka, berarti kesimpulannya mereka adalah pendusta, para pendusta. Berarti mereka adalah pendusta. Ya, dan juga pengaku-ngaku. Ya. Kalian berbohong apabila kalian mengaku bahwa kalian adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala dan kesayangannya. Mereka juga kan pernah mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan juga kesayangan atau kecintaan Allah. Itu pengakuan yang orang gila pun tidak pernah akan berani mengakui seperti itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَالَتِلْ يَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, penafsiran masih terkait dengan penafsiran beberapa ayat tadi. Rawal Imam Ahmad wal Bukhari wan Nasa'i anil Laits bin Sa'ad wal Hafidz Ibnu Murdawayh wal Bukhari wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa anil jami' qala lamma futihat Khaybar uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatun fiha sum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmi'u li man kana minal yahudi huna. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abukum? Qalu fulan. Faqala kadzabtum. Qala kadzabtum bal abukum fulan. Faqalu sadaqta wa bararta. Thumma qala lahum hal antum sadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu? Qalu na'am ya Abul Qasim. Wa in kadzabnaka arafta kadzibana kama araftahu fi abina. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahlun nar? Faqalu nakunu fiha yasiran thumma tukhlifuna fiha. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhsa'u wallahi la nukhlifukum fiha abadan. Thumma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal antum sadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu? Qalu na'am ya Abul Qasim. Qala hal ja'altum fi hadhihi syati summan? Allahu akbar. Faqalu na'am. Qala fama hamalakum ala dhalik? Faqalu, lagi-lagi mereka berdusta. Aradna in kunta kadhiban an nastariha mink wa in kunta nabiyan lam yadurruk. Subhanallah. Ya, memang gila orang-orang Yahudi ini. Subhanallah. Pendusta, pembohong, licik. Pokoknya sebut aja lah sifat-sifat apa yang buruk itu pasti ada pada orang Yahudi. Apa? Coba sebut aja. Nah, sebut satu-satu ayo. Ya. Pembohong, penzina, peminum, penjudi, ya, pengambil hak, perampas, pembunuh, apa lagi? Sebut aja lah. Ya, sifat-sifat buruk yang kita kenal dan lihatlah orang-orang Yahudi itu pasti sifat-sifat buruk itu ada pada mereka, pasti. Tidak satu pun sifat buruk yang tidak ada pada diri mereka. Ada semuanya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Sidi Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili sebelum ini bahwa
untuk mengungkap keburukan dan kejahatan serta kejelekan orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala perlu hampir 1 juz. Ya, hampir 1 juzuk ayat Al-Qur'an untuk membongkar dan memperlihatkan keborokan dan keburukan mereka, keborokan dan keburukan, borok-borok mereka. Dan keburukan-keburukan yang ada di kalangan kaum muslimin itu merupakan biasan dari keburukan-keburukan mereka, bukan keburukan yang memang berasal dari hati orang-orang yang beriman, akan tapi imbas atau keburukan yang terpancar atau yang tertular dari mereka lah. Nauzubillah. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad, demikian juga Imam Bukhari, demikian juga Al-Imam An-Nasa'i yang diriwayatkan dari Al-Laits bin Sa'ad, demikian juga Al-Hafidh bin Murdawayh dan juga Al-Imam Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa 'anil jami'. Beliau berkata, ini bercerita tentang apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah penaklukan Khaybar, kalau tidak salah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Kalau nggak salah, saya lupa. Ya, kalau nggak salah seperti tahun ke-6 Hijriah atau ke-7. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan hadiah seekor kambing panggang. Ya, istilah kita di sini dalam bahasa Melayu, kambing guling lah. Kalau istilah dalam bahasa Indonesia, kambing panggang. Yang dicampuri atau dilumuri dengan racun. Coba kita lihat baginda Rasulullah SAW dilumuri dengan racun. Lalu baginda Rasulullah SAW memberikan komando kepada para sahabat, ayo kumpulkan semua orang-orang Yahudi yang ada di sini, kata baginda Rasulullah SAW. Lalu setelah mereka berkumpul, baginda Rasulullah SAW bertanya kepada masing-masing mereka, kamu siapa nama bapak kamu? Ya. Di antara mereka menjawab, nama bapak saya si Anu atau si Fulan. Lalu baginda Rasulullah SAW, kamu itu berdusta. Coba nama bapak mereka saja tidak mampu mereka akui. Coba orang Yahudi, ada nggak orang seperti itu selain orang Yahudi? Bapak mereka sendiri saja mereka tidak akui. Coba. Allahu Akbar. Dan baginda Rasulullah SAW membongkarnya. Lalu baginda Rasulullah SAW mengatakan, bapak kamu namanya si Fulan. Ya, apa jawaban mereka? Ya memang benar, betul. Ya kan berdusta lagi mereka. Dan mereka mengatakan, memang ya engkau wahai Muhammad adalah orang yang baik. Maksudnya bukan pendusta seperti itulah. Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya kepada mereka, kalau seandainya saya bertanya tentang sesuatu kepada kalian, apakah kalian mau menjawabnya dengan jujur? Ya, kata baginda Rasulullah. Nah, mereka menjawab, ya kami akan jawab, wahai Abul Qasim. Sayyidina Qasim adalah salah seorang dari anak baginda Rasulullah SAW yang meninggal dunia. Kalau seandainya kami berbohong, kata mereka, ya pastilah atau tentulah engkau mengetahui kebohongan kami. Sebagaimana engkau mengetahui tentang kebohongan terhadap nenek moyang kami. Atau tentang kisah-kisah nenek moyang kami. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, siapakah penghuni neraka? Berkaitan dengan pertanyaan ini sebenarnya jawabannya sudah ada dalam kitab mereka sendiri, dalam kitab Taurat mereka. Jadi baginda Rasulullah SAW mencabar mereka, mencoba mereka, atau mengetes mereka. Ayo, siapa yang tergolong sebagai ahli neraka? Kata baginda Rasulullah SAW. Mereka menjawab, ya memang kami, katanya begitu. Tapi hanya beberapa hari saja di dalam neraka, hanya beberapa saat saja. Sementara saja tidak kekal. Nah, mereka mengaku jujur sedikit tetapi bohongnya lebih banyak. Mereka mengaku ya memang masuk neraka tapi hanya sebentar aja kok. Nah, gitu. Allah. Kemudian kurang ajarnya mereka mengatakan, lalu kalianlah yang akan menggantikan kami di dalam neraka. Coba kurang ajarnya. Allahu Akbar. Mereka mengatakan memang kami masuk neraka tapi hanya beberapa waktu saja. Setelah kami keluar dari neraka, kalian yang akan menggantikan kami dalam neraka. Coba. Kalau kira-kira orang Yahudi itu mengatakan jawaban seperti itu kepada kita,
ya mungkin kita sudah tabok lah dia kan, kita bunuh dia. Tapi baginda Rasulullah SAW ya sabar aja. Beliau tetap marah, akan tetapi tidak mengambil tindakan yang frontal lah. Beliau sabar. Lalu baginda Rasulullah SAW mengatakan, diam kamu, tutup mulutmu. Maksudnya kamu ini pendusta lah. Demi Allah Subhanahu Wa Taala, kami tidak akan pernah menggantikan posisi kalian di neraka. Ya, coba, baginda Rasulullah SAW saking marahnya, tutup mulut kamu. Ya. Wallahi, kata beliau, demi Allah, kami tidak akan pernah menggantikan kalian, kedudukan kalian, posisi kalian di neraka. Maksudnya kalian itu akan kekal di neraka. Allahu Akbar. Kemudian baginda Rasulullah SAW kembali bertanya, meminta jaminan dari mereka. Orang-orang Yahudi, kalau seandainya saya bertanya lagi, kira-kira kalian mau jujur nggak mau menjawabnya, dalam menjawabnya? Kata mereka, ya saya jujur. Ya. Lalu baginda Rasulullah SAW bertanya, benar kan? Ya, daging kambing ini kalian lumuri dengan racun. Coba baginda Rasulullah SAW. Dengan mukjizat beliau mengetahui bahwa daging kambing yang dibakar atau daging kambing golek itu telah dilumuri racun oleh mereka. Ya. Apa jawaban mereka? Coba kita perhatikan jawaban mereka yang sangat licik. Ya. Mereka mengatakan, ya benar. Ya. Tujuan kami melumuri kambing itu dengan racun adalah untuk mengetes engkau. Kalau seandainya kamu mengaku-ngaku sebagai seorang nabi tapi ternyata kamu bukan nabi, maka kamu akan keracunan dan mati, dan kami akan merasa puas hati, merasa bebaslah, puas seperti itu. Tapi kalau seandainya kamu jujur bahwa kami itu nabi, maka kamu pasti akan mengetahui racun yang ada yang melumuri daging kambing tersebut, dan itu tidak akan membahayakan kamu karena kamu seorang nabi. Coba lihat jawabannya, jawaban iblis, jawaban yang sangat licik. Selanjutnya, laisal amru ayyuhal yahudu kama za'amtum aw tamannaitum washtahaitum bal aw bala satukhladuna fi nari jahannam bisabab irtikabil ma'asi allati ahatat bikum kal kufri wa qatlil anbiya bighairi haqqin wa isyani awamirillah wal istirsali fil ahwa'i wal iftira'at wa qad alimna an bala. Ya. Wa qad alimna anna bala lafzun yujabu bihi ba'da kalamin manfiyin sabiq wa ma'nahu ibtaluhu wa inkaruhu wal kasbu jalbul manfa'ah atau jalbun nafa' wa isti'maluhu huna fi sayyi'ati min babi at-tahakkum was sayyi'a al fahishatul mujibatu lin-nar wal muradu huna asyirku billah. Wa sababul khuludi fin nari huwa ma tadammanahu al-qanunul 'am li kulli al-khalaiqi fi syar'illah. Anna man iqtarafa khati'atan ghamazat jami'a jawanibihi min qalbihi wa lisanihi wa a'dha'ihi wa laysat lahu hasana bal jami'u a'malihi sayyi'at fa huwa min ahlin nar. Selanjutnya, sebenarnya wahai orang-orang Yahudi, permasalahan yang sebenarnya bukan seperti yang kalian anggap, ya, atau tidak sesuai dengan harapan kalian. Apa yang jelas adalah kamu akan dikekalkan di neraka. Karena disebabkan kemaksiatan yang senantiasa kalian lakukan, demikian juga pembangkangan, dan juga disebabkan karena kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga membunuh para nabi dan rasul tanpa alasan yang dibenarkan.
Demikian juga menyeleweng dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti tuntutan dan keinginan hawa nafsu untuk melakukan pendustaan atau kedustaan. Dan kita mengetahui bahwa lafaz bala yang diistilahkan dengan bahkan merupakan jawaban atas kalimat terdahulu ya, yang didahului dengan nafi. Contoh dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum, jawabannya qalu bala, ya kan? Tidak boleh mengatakan na'am, ya, tapi jawaban yang betul adalah bala. Tapi terkadang ada di antara kita yang mungkin tidak terlalu paham tentang ilmu nahu, ketika mereka ditanya oleh orang Arab, alasta taliban, ya, lalu mereka menjawab na'am. Kalau mereka menjawab na'am, berarti mereka mengingkari bahwa status mereka sebagai seorang mahasiswa atau pelajar. Kan orang Arab bertanya, alasta taliban? Bukankah kamu seorang pelajar atau mahasiswa? Lalu kita menjawabnya dengan la, berarti makna yang ditimbulkan adalah pengingkaran tentang status kita sebagai mahasiswa. Berarti kita bukan mahasiswa. Ya, adapun apabila kita menjawabnya dengan bala, berarti maknanya ya benar, saya adalah mahasiswa. Ya, banyak orang yang salah menempatkan kata bala sebagai jawaban dari suatu pertanyaan. Ya, itu yang perlu kita cermati, yang harus kita cermati agar kita tidak menjadi bahan tertawaan oleh orang-orang Arab. Perkataan bala ini mempunyai pengertian untuk membatalkan atau untuk mengingkarinya. Bala. Bala man kasaba sayyi'atan. Maksudnya tidak seperti itu adanya. Maksudnya apa? Kalian pasti akan masuk neraka sesuai dengan perbuatan-perbuatan jahat yang telah kalian lakukan. Bukan seperti apa yang menjadi sangkaan kalian. Dan lafaz kasab yang artinya berusaha atau berbuat, secara mendasar memberikan pengertian meraih sesuatu yang baik. Ya, kasab, kata al-kasbu itu sebenarnya satu kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu makna mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik. Mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik. Istilahnya kasab. Secara bahasa seperti itu. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan atau menggunakan kata kasaba ya dengan makna yang berbeda dengan dari makna asalnya. Karena biasanya kata kasaba itu digunakan untuk menunjukkan makna mendapatkan sesuatu yang baik-baik. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kasaba terkait dengan keburukan-keburukan atau dampak dari keburukan-keburukan yang mereka lakukan dengan tujuan untuk menghina mereka. Ya, tujuannya litaubih wat taqri', seperti itu. Akan tetapi penggunaan kata kasaba dalam konteks ayat ini yaitu berkaitan dengan keburukan-keburukan, tujuannya adalah untuk menghinakan mereka, ya, untuk mentertawakan, untuk menghina lah, bukan mentertawakan, ya, untuk mentertawakan mereka. Yang berarti kejahatan yang mewajibkan pelakunya untuk masuk neraka. Ketika menggunakan bala man kasaba sayyi'atan, bala itu disambungkan dengan kata sayyi'ah yang pada awalnya bala itu sayyi'ah, mohon maaf. Bala man kasaba, kata kasaba itu disandingkan dengan sayyi'ah yang pada awalnya kasaba itu mempunyai makna yang baik, akan tetapi disandingkan kepada keburukan sebagai bentuk penghinaan. Contoh seperti ini. Contoh ya, apabila kita mempunyai seorang kawan atau teman yang pelit, kikir. Kalau dalam bahasa Melayu, kedekut. Lalu ketika dia datang menghampiri kita, kita berkata kepada kawan kita yang lain, "Woi, telah datang si pemurah. Telah datang orang yang pemurah." Ya kan? Telah datang orang yang pemurah. Kata pemurah itu kan biasanya disandingkan kepada seorang yang mempunyai sifat yang mulia, yaitu pemurah. Akan tapi sengaja pada saat itu kita sandingkan, kita sematkan kepada seorang yang kikir, yang mempunyai sifat bertolak belakang dengan makna sebenarnya. Tujuannya apa? Untuk menghina dan mempermalukan.
Boleh ya? Insya Allah bisa dipahami. Kita ringkas saja kajian tafsir ini karena sebentar lagi saya ada kegiatan dan program di luar. Sebenarnya masih panjang penafsiran yang perlu kita baca. Ya. Tapi ya itulah. Kita baca lagi sedikit satu paragraf. Wa amma man amana billahi wa rusulihi wal yaumil akhir wa amila salihan fa'adda al-wajiba wa taraka al-harama fa huwa min ahli al-jannati. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an man amana bima kafartum ma amila bima taraktum min dinihi falahumul jannah khalidina fiha yukhbiruhum anna thawaba bil khairi wasyarra muqimun. Ya, wasyarra muqimun ala ahlihi abadan la inqita'alah. Sebelum itu wasababul khuludi finnari ma huwa tadammanatu, ya. Yang menyebabkan mereka dikekalkan di dalam neraka itu berbanding lurus dengan hukuman yang mereka terima akibat pelanggaran dan perbuatan jahat yang mereka telah lakukan dan telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya dan juga akan disebutkan lagi pada ayat-ayat selanjutnya. Ya. Mereka yang senantiasa melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu barang siapa yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan yang melibatkan orang lain di dalamnya sebagai bagian dan anggota dalam kriminal atau tindak jahat tersebut, ya, baik orang lain maupun dirinya sendiri dari tubuh yang ada pada dirinya seperti hati, lidah dan lain-lain, maka segalanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan akan mempertanggungjawabkan maksiat yang dilakukannya, demikian juga mata, demikian juga tangan, demikian juga yang lain. Kita singkat saja. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga rasul-rasul serta beriman kepada hari kiamat dan beramal soleh serta menunaikan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang haram, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang beriman dengan apa yang telah kalian kufuri, wahai orang-orang Yahudi yang kalian ingkari, yaitu mengingkari Allah, kita beriman kepada Allah dan beramal dengan agama yang kamu tinggalkan, maksudnya kita mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran yang kebetulan sama dengan isi kandungan Taurat, mereka berhak untuk mendapatkan surga dan mereka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Beliau memberitahu atau mengabarkan kepada kita tentang mereka bahwa pahala kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan akan disiksa dan dibalas dengan keburukan selama-lamanya dan tidak ada penghujung atau kesudahannya. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Cukup sekian apa yang bisa kita baca pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan mohon maaf apabila ada ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan atau kurang adab yang saya ucapkan dalam majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan saya, ya, dan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Sebenarnya penafsiran ini masih banyak, masih beberapa muka surat atau halaman, ya, masih ada 3 atau 4. Tapi ya sebatas itulah yang bisa kita baca pada hari ini. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allahumma amin. Dan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas dan menafsirkan ayat mulai dari ayat 83. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.